Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini motor saya sedang trouble ya. Ini yang bisa kalian lihat itu netes-netes hijau. Ini sudah saya bongkar tadi ya. Sudah saya cek-cek. Eh, itu berawal dari indikator speedometer. Eh, ini ya, merah itu nyala. Nyala, saya cek itu air radiatornya itu berkurang. Saya tambahin, terus saya buat jalan itu, terus beberapa saat kemudian itu merah lagi, nyala merah. Kemudian mesin itu panas banget. Kemudian banyak yang menetes di sini. Itu kalau kalian menemukan hal yang sama dengan saya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu biasanya itu air radiator habis. Kemudian kalau yang kedua itu ini nggak muter. Nah, nggak muter itu biasanya itu gear yang bagian dalam itu patah, ya. Gear water pump lah itu. Karena apa? Gear water pump itu yang di dalam itu terbuat dari sejenis kayak material plastik, ya. Sejenis material plastik itu sebentar saya carikan. Waktu itu dulu pernah eh, apa namanya punya saya pecah. Jadi muternya itu enggak sekencang aslinya itu. Jadi menimbulkan panas pada mesin itu berlebihan. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, ini ini terbuat dari seperti material plastik. Nah, ini kalau kalah benturan itu bisa pecah, bahkan rompal gigi-giginya ya. Itu yang membuat si ininya itu nggak berputar. Kemudian kalau yang menimbulkan air cepat habis itu bisa jadi bocor di sealnya. Nah, waktu kalian netes-netes seperti ini, kalian bisa cek itu pertanda kalau sealnya udah mulai tidak mau ganti lah intinya. Nah, ini pertanda. Bisa kalian lihat dulu. Kalau yang menetes itu cuma hijau, berarti seal di water pumpnya. Karena ada dua seal di dalam sini ya. Seal oli mesin dan si seal water pumpnya. Nah, ataupun seal mekanikalnya ya. Nah, seperti ini. Ada dua tipe seal ya. Yang pertama di sini. Ini untuk water pump. Nah, ini nanti saya lihatkan detailnya. Nah, yang di mesin ini kecil ini ya. Itu di blok sini nanti. Nah, fungsinya masing-masing. Jadi yang untuk mesin dulu ya. Mesin dulu itu berfungsi untuk menahan oli agar tidak keluar ke sini. Ke bagian keluar sini ya, selang ini. Jadi kalau kalian netesnya kok warnanya nggak hijau, tapi ya hitam kayak atau menyesuaikan dengan warna olinya, itu berarti seal ini yang kena, ya. Tapi kalau kalian yang keluar yang di sini itu hijau, berarti antara seal mechanical dan ini. Nah, seperti ini di bawah hijau ya. Nah, hijau berarti kemungkinan si ini. Untuk melepas ini itu eh, beberapa cara ya. Ini cuma mengecek saja. Saya mengecek apakah seal mekanikalnya atau seal olinya atau seal water pumpnya. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa lepaskan ini. Nah, kemudian kalian ini bersihkan, kalian tiup. Kalian tiup ya. Nanti di sini akan terdengar suara brut. Nah, itu menandakan. Nah, bisa kalian dengar ya. Nah, seperti itu
itu berarti ada yang menandakan ada yang bocor. Harusnya itu kalian tiup itu tidak bocor ya, atau tidak menimbulkan suara di sini. Begitu. Kalau bocor otomatis air akan ke sini, entah air radiator atau air oli. Seperti itu. Nah, langsung kita buka. Cara mengetesnya itu tadi. Nah, untuk seal mekanikalnya kalian harus bongkar blok ini, men. Dan bongkar blok ini, yang pertama pasti harus tap oli. Tap oli, kemudian buka blok ini. Nah, kalian beli pun ya harus misalkan ya satu paket. Kalau oli ya bisa pakai lagi lah. Nah, kalau per pak, nah misalkan per pak, seal oli dalam, seal mekanikal. Kalau mengganti seal olinya itu harus melepas ini, men. Yang ini agak susah ya, melepas ini. Kemudian melepas ini juga, melepas gear tadi, gear bagian dalam, gear pompa olinya. Kemudian yang ini hanya untuk melepas ini harus menyopot semuanya, men. Itu blok juga, perpak juga. Kalau kalian mahir di melepasnya itu perpaknya nggak apa-apa. Oke. Sedangkan ini punya saya yang keluar ini kan hijau. Hijau berarti itu kan seal water pumpnya atau bagian yang ini. Nah, ini untuk mengatasinya berarti kalian masukkan gigi 1. Ini kalian boleh lakukan atau kalian lebih amannya lepas ininya juga. Tapi kalau saya tadi coba, ini masukkan gigi 1. Masukkan gigi 1, kemudian kalian rem. Kemudian kalian buka ini. Tes gitu ya. Karena apa? Karena ini memutar ya, memutar terus. Jadinya nggak bisa. Nah, caranya seperti tadi. Tapi takutnya gear pompa olinya itu patah dan lain-lain. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi lebih bagus ya. Kalau belum pernah ganti sekalian, kalian lebih baik ganti seluruhnya. Nah, sedangkan ini kan udah saya ganti, oli bagian dalamnya juga masih, seal olinya masih bagus. Nah, saya ganti ini saja. Ini dia seal water pumpnya. Bisa kalian lihat. Nah, patah teman-teman. Dan karetnya pun seperti ini. Patah. Ini yang menyebabkan jadi water pump masuk ke dalam poros ini, kemudian keluar dari selang ini. Jadi seperti itu yang menyebabkan keluar cairan di selang itu ya. Kemudian juga sudah diisi tapi terkuras lagi air radiatornya, itu penyebabnya ini. Bisa dilem, tapi itu enggak bertahan lama ya. Lebih baik ya ganti. Ini cuma harganya berapa, cuman ya itu jarang yang punya ibaratnya. Seperti itu. Nah, kan gini ya. Jadi itu mencegah air masuk ke dalam sini. Begitu teman-teman. Nanti kita ganti, nanti kita isi ulang air radiatornya juga. Nanti kita pasang lagi, kita tiup apakah ada udara yang bisa keluar. Apabila tidak berarti sudah oke ya. Oke, kita ke tukang bengkel dulu, kita cari spare partnya. Oke teman-teman, jadi sudah ke bengkel tadi ya, sudah beli. Ini dia barangnya. Jika kalian mencari punya New CB itu enggak ada, misalkan itu kalian bisa cari motor lain ya, itu sama seperti Sonic, Supra GTR, CBR itu sama ya, atau punya ini Vario yang pakai radiator lah, jelasnya ini sama ya, seperti ini bentuknya.
Nah, kita buka ya. Ini di daerah saya itu harganya 55.000 teman. 55.000 itu pun tinggal satu. Kalau kalian beli itu usahakan ya beli banyak lah. Kalau di online itu murah, tapi ya lumayan lah. Kalau sampai di rumah kan bisa buat stok juga. Ini dia barangnya yang baru, sedangkan ini yang lama ya. Kurang lebih seperti ini, punya motor Vario sama. Nah, seperti ini ya. Kalau kita pasangkan pun itu sama plug. Oke. Dan ada tips lagi biar yang apa namanya nggak mudah. Ini kan namanya karet. Karet kalau kena panas otomatis kan melar. Nah, dan untuk mencegah itu kita pakai yang namanya lem tribon. Tribon ini biasa buat itu ya perpak-perpak di bagian blok atau bagian tengah ya. Ini fungsinya agar jika karetnya itu melar seperti ini, itu masih aman lah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ini kan dikarenakan patah ya. Ini banyak keramik juga ini. Patah karena sering gesekan ya. Begitu. Langsung kita olesi saja. Ini bebas ya. Ini cuman trik aja buat ngakalin biar eh, bisa lumayan awet dan kuat lah. Kita oleskan bagian dalamnya sini, kemudian bagian luarnya sini. Oke. Oke, jadi teman-teman seperti ini ya. Kita tinggal tunggu keringnya saja. Ini hanya sekedar trik ya. Hanya sekedar trik. Kalian boleh melakukannya atau tidak melakukannya itu terserah kalian. Cuman ini eh, hanya agar lebih awet lah. Tidak mudah renggang seperti kalau tidak memakai lem itulah. Ya kan. Seperti itu dan ininya kalian bisa lihat yang di sini kan
ada ini juga perekat ini yang biru ini. Cuman tipenya apa saya juga kurang paham. Nah, untuk yang di sini kan bisa pakai lem ini ya, lem perpak tribon atau sejenisnya lah. Ya ini kan tahan panas juga. Nah, tinggal tunggu kering saja. Nanti kalau sudah kering kita tinggal pasang, kemudian pasang kembali semuanya, tinggal kasih radiator, kita coba tes begitu. Oke. Nah, cukup ininya saja yang saya ganti karena ya masih aman lah gitu. Oke. Kita tunggu kering nanti kita pasang. Oke. Oke, sambil menunggu kering ya. Sambil menunggu kering, Bang, kenapa kok nggak sumbat saja atau ditutupin saja ininya selangnya biar nggak keluar? Enggak ya, karena kalau ini sebagai indikator silnya, apabila oli atau air radiator yang keluar itu sebagai pertanda bahwa kalau silnya itu ada yang tidak beres atau aba-aba untuk mengganti gitu. Apabila ditutup, kita tidak tahu nih silnya yang rusak yang mana, yang parah yang mana gitu. Apabila misalkan ya kita tutup ini, ternyata sil olinya bagian dalam itu yang rusak, otomatis nanti air radiator masuk ke dalam mesin, jadinya nanti kopi susu nanti atau oli campur air gitu. Nanti malah tambah parah merepet ke yang lain-lain. Tuh. Kalau sebaliknya seperti tadi, silnya ini ya air radiatornya gampang habis, keluar sini terus. Kalau disumbat bisa. Kalau yang radiator, cuman nanti ngaruhnya ke sana enggak gitu. Nah, itu begitu teman-teman. Jadi saya dulu pernah yang ini saya sumbat pakai baut. Yaitu waktu hijau-hijaunya keluar saya sumbat. Kemudian nggak tahu eh, yang keluar itu nggak tahu kalau ada merahnya kan saya sumbat ya. Nah, tiba-tiba radiatornya habis, saya cek olinya ternyata bercampur dengan oli. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi lebih baik kita bongkar, kita ganti ininya supaya kita tahu keadaan seal yang di sini. Ini tidak usah disumbat, biarkan saja. Ini terakhir ganti kapan? Udah ada kalau sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. Kurang lebih sekitar itulah. Oke. Sepertinya sudah kering, tinggal kita pasang saja. Oke.
Oke, jadi sudah selesai ya tadi pengencangannya ini sambil diengkol ya. Kalau engkol kan dia putar ke belakang, jadi sambil kita kencangkan, tak perlu kencang-kencang. Yang penting eh, karena berbahan keramik ya bagian dalam, jadi mudah patah. Yang penting kencang saja. Itu takutnya patah gear ataupun yang seal water pumpnya ya. Sudah itu saja. Kemudian kita tinggal tiup bagian selangnya. Apakah masih bocor atau tidak ya? Kita tiup saja. Dan tidak ya, tidak bocor. Nah, kita bisa pasang kembali semuanya. Nanti kita isi radiator, kita coba ya. Oke. Kalau kalian beli satu paket di online shop itu terdapat seal ini mekanikalnya ya, bagian ini dan seal oli maupun seal water pumpnya. Kemudian ada ininya juga apa itu eh, seal yang ini ya tutup water pumpnya. Kalau kalian beli yang baru, kalian tinggal pasang aja. Berhubung ini saya pakai lagi yang bekas, saya kasih lem tribun lagi ya, supaya mencegah kebocoran lagi. Kalian juga nggak pakai juga nggak masalah. Ini karena berhubung pakai yang lama ya, yang lama, sudah istilahnya sudah gepeng lah. Kita kasih lem tribun ya, mencegah kebocoran di bagian perpak ya, daripada kita nanti kerja 2 kali. Lebih baik kita tangani dahulu. Kalau kalian pakai yang baru kayak nggak usah ya. Kalau yang baru kan karetnya masih bagus. Kalian mending beli baru saja, nggak masalah. Ini berhubung lemnya juga masih banyak kan, nggak masalah. Berhubung ada lemnya lah. Kalau pakai lem sealer gimana kan? Lem sealer itu ya bisa. Dia tapi khususnya ya untuk air gitu. Tapi ini kan biasa dipakai di perpak-perpak kendaraan yang sudah teruji tahan panas gitu. Oke, tinggal kita pasang saja seperti ini ya. Nah,
Nah, oke, sudah selesai pemasangan, tinggal kita isi air radiatornya ya. Kalian bisa pakai yang kurasan tadi, cuman yang bersih ya. Kalau bisa yang bersih, takutnya nanti menghambat di saluran radiatornya ini. Ya, lebih baik pakai yang baru atau pakai yang tadi bisa, cuman yang bersih ya. Kotorannya jangan ikut dimasukkan. Oke. Saya pakai ini coolant dari Honda ya. Sampai penuh. Nanti kita hidupkan. Cuman kita menunggu kering dari lemnya tadi ya. Kita tinggal masukkan. Ngisinya yang lewat sini ya. Kalau yang di sana itu hanya sebagai cadangan. Ya, utamanya itu di sini. Kalau kalian mengisi itu di sini saja. Oke. Nah, kita tinggal goyang-goyangkan selangnya. Nanti akan turun sendiri. Kalau diisi di sini bisa nggak bang? Ya, ini cuma cadangan. Misalkan kalau sini kekurangan kan biasanya yang sana naik lagi ke sini. Cuman apa itu tergantung kondisi selangnya bagus atau tidak. Atau ini cuman muntahan dari sana, gitu. Ini menguap terus airnya naik turun ke bawah gitu. Jadi kalau kalian ngisi ya baiknya di sini saja, tapi kondisinya dingin. Kalau panas kalian tiba-tiba buka ini akan nyembur, bahaya ya. Lebih baik kondisi dingin. Oke, ini sudah turun. Kalau dirasa sudah kering, kita bisa lihat bagian bawah apakah ada yang menetes atau tidak. Nah, bila sudah kita tinggal isi saja ya. Isi, kemudian kita nyalakan mesinnya sambil mengisi air radiatornya. Kalau kita nyalakan ini akan turun mengisi bagian sana ya. Oke. Oke, kita mulai menyalakan mesin ya. Sebelumnya kita sediakan wadah di bagian bawah untuk ya biar tidak belepotan nantinya atau tumpahan dari sini. Terus kalian juga sediakan eh, tutupnya, kemudian ini ya air radiatornya bisa kalian lihat nanti kan naik turun. Oke, kita nyalakan.
Oke teman-teman, jadi tadi adalah proses penggantian seal dari water pumpnya ya, udah pasang semua, udah clear. Jadi ini itu dulu itu pengambilan gambarnya itu bulan Januari ya, bulan Januari awal bulan tanggal 2. Nah sekarang itu sudah bulan April 2022. Nah ini apa namanya, hasil pemasangannya tidak ada bocor sama sekali, tidak merembes pun tidak ya. Jadi metode yang waktu dulu pasang itu berhasil ya. Jadi inilah hasilnya, sekaligus ini eh, testimoninya udah pemasangan selama kurang lebih 4 bulan pemasangan, masih bagus, tidak ada yang bocor ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ini, selang ini adalah indikator untuk seal mekanikal water pump maupun seal oil seal yang ada di blok mesin ya. Jadi kalau yang keluar dari selang ini itu hijau atau air radiator, itu berarti seal water pumpnya yang bermasalah. Ketika yang keluar itu warna hitam atau warna sesuai dengan olinya, misalkan olinya oli standar ya kan, kalau sudah hitam, yang keluar hitam, maka yang bermasalah adalah oil seal-nya. Jika kedua-duanya keluar warna hitam maupun hijau, nah itu kemungkinan dua-duanya sudah rusak, kalian harus ganti satu set, harus buka bloknya ya. Jadi seperti itu. Ini kemarin yang netes hanya hijau saja, berarti seal water pumpnya saja. Ini ketiga ini udah jalan 4 bulan, oke. Nah seperti itu. Nah, begitulah prosesnya ya. Jadi kalian bisa menganalisa sendiri kalau yang keluar dari sini tuh cairan radiator atau oli ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.